Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Dietumania semua, alhamdulillah pada malam ini kita kembali live. Ya, udah ada yang absen nih, belum saya minta absen. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. Ahmad Albera atau biasa dipanggil Dr. AB. Jadi setelah beberapa hari kita tidak live, alhamdulillah malam ini kita live kembali. Terutama dengan topik-topik yang menarik. Mungkin malam ini kita bahas satu topik aja ya gitu. Tapi mungkin sebelumnya mohon maaf kita agak telat karena tadi kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Saya udah berkoordinasi sama tim Dietumania juga, jadi kita agak undur sebentar untuk live-nya. Tapi insya Allah kita akan mulai live-nya dalam beberapa menit lagi. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa nih ngajak teman-teman Dietumania lain untuk bisa bergabung pada live malam kita hari ini. Jadi malam ini kita akan membahas seputar diabetes. Ya, semua diabetes ya, baik itu tipe 1, tipe 2 dan diabetes tipe-tipe lainnya. Nah, jadi mungkin dalam waktu 2 menit lagi kita akan mulai. Sambil menunggu bisa teman-teman mention teman-teman lainnya untuk bergabung pada live kita malam ini. Oke. Kita mulai 2 menit lagi ya, 19.20. Oke. Sambil kita lihat juga nih udah banyak nih yang absen. Mbak Romilah dari Kalimantan Utara hadir, kemudian Mbak Fridlatul, waalaikumsalam ya, dijawab salam saya. Ada Mbak Elina dari Blora hadir kak, gitu, dari Blora, dekat. Dari Bantul, ini dekat banget nih, Bantul dari tempat saya, dari Mbak Windy Astri, gitu, ya. Pak Mas Ahmad Suroso Banyumas, nah ini kemarin seminggu yang lalu saya habis dari Banyumas. Banyumas itu salah satu kota favorit saya karena saya 6 sampai 7 tahun itu kuliah di Purwokerto. Ya, udah lama banget nih ke Banyumas. Alhamdulillah kemarin berkesempatan ke Banyumas. Nah, oke buat teman-teman kita akan mulai berapa menit lagi ya. Jadi monggo silakan teman-teman bisa untuk memanggil ya, mention teman-teman yang lainnya untuk datang atau lihat live malam kita kali ini. Juga teman-teman bisa untuk menuliskan pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti akan kita bahas setelah selesai pembahasan. Juga teman-teman yang ingin menuliskan tentang apa namanya ya, saya lupa jadinya, ini agak bingung memang kalau live sendiri itu ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin karena udah lama nih ya nggak live sendiri, jadi kita biasakan kembali ya. Testimoni, ya betul, testimoni itu. Jadi buat teman-teman yang ingin menuliskan tentang testimoni menggunakan D itu juga boleh ditulis di caption ya, atau boleh ditulis di kolom chat itu. Mbak Wahyuni, assalamualaikum dok, Bantul hadir, waalaikumsalam. Nah gimana nih teman-teman semua, sehat nggak? Nah, cuaca lagi kurang bersahabat seperti ya, karena sering hujan dan kebetulan juga beberapa waktu yang lalu di Cianjur telah terjadi gempa ya. Ya, turut berduka cita untuk korban yang mengalami cedera ataupun korban yang meninggal dunia. Oke, mungkin kita akan langsung bahas saja ya, atau kita mulai. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang diabetes gitu, atau serba-serbi diabetes, dan nanti bagaimana cara atau pola makan untuk penderita diabetesnya. Tapi buat teman-teman yang kalau misalnya nanti ada pertanyaan seputar diabetes maupun di lain topik boleh ya. Nanti insya Allah kalau bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau misalnya diabetes atau pada awam itu lebih dikenal dengan penyakit gula. Nah, benar nggak sih apakah memang ada gula dalam tubuh kita atau bagaimana ya? Oke, kita mulai aja ya. Nah, jadi diabetes itu adalah suatu penyakit metabolisme gitu kan dalam tubuh yang sangat berpengaruh terhadap insulin. Insulin adalah suatu hormon yang menstabilkan gula darah kita dan diproduksi oleh suatu organ bernama pankreas. Nah, itu ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya gula darah. Betul memang. Nah, gula darah ini yang mengatur kadarnya itu adalah si hormon insulin.
Nah, kemudian tapi pada pasien-pasien dengan diabetes ini hormon insulin ini tidak berfungsi atau bereaksi. Nah, kita masuk ke klasifikasi ya. Nah, jadi ketika seseorang terkena penyakit gula atau diabetes, nah itu berbagai macam tipenya gitu. Ada yang pertama itu diabetes tipe 1. Nah, kalau diabetes tipe 1 ini dia benar-benar tidak adanya insulin. Itu gampangnya seperti itu ya. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu insulinnya ada. Nah, tapi dia tidak berfungsi atau tidak bekerja dengan baik. Akibatnya gula darahnya jadi tidak stabil. Gitu. Nah, kemudian ada juga diabetes tipe lain. Itu biasanya diabetes yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan. Kemudian ada juga diabetes gestasional. Nah, ini biasanya diabetes yang terjadi khusus pada ibu hamil. Gitu. Biasanya sih dipengaruhi oleh hormon-hormon yang meningkat selama kehamilan ya, seperti estrogen, progesteron dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada berbagai macam faktor resiko. Setelah kita mengenal apa itu diabetes, itu kita harus tahu nih penyebabnya apa dan faktor resiko apa saja yang bisa membuat kita terkena diabetes. Untuk diabetes tipe 1, ini memang cenderung disebabkan karena genetik. Ya, faktor genetik. Kemudian yang kedua itu memang dia lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Itu biasanya ya. Nah, kemudian masuk ke diabetes tipe kedua. Ini adalah diabetes yang paling banyak terjadi atau angka kejadiannya tinggi dibandingkan diabetes lain di Indonesia ini. Nah, diabetes tipe 2 ini biasanya berpengaruh terhadap faktor risiko gaya hidup. Nah, gaya hidup ya, gitu. Nah, memang sih diabetes tipe 2 ini juga berpengaruh terhadap faktor genetik. Misalnya, ketika orang tua kita atau kakek nenek kita terkena diabetes, itu kita akan lebih beresiko terkena diabetes kembali dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki riwayat diabetes. Itu. Ini nge-lag katanya. Suara saya jelas nggak ya? Ini mohon maaf nih karena saya live sendiri, jadi saya tidak bisa tahu nih. Jadi mungkin teman-teman sekiranya misalnya nanti saya nge-lag atau tiba-tiba suaranya tidak terdengar, nanti terus di komen aja ya. Tuh. Tapi kalau misalnya ini sekiranya lancar, ini saya akan lanjut kembali ya. Tuh, oke. Nah, kita balik ya. Diabetes tadi faktor resikonya itu banyak ya. Selain genetik, dia juga dipengaruhi gaya hidup. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki gaya hidup sehat dan juga orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obes atau overweight itu akan lebih beresiko terkena diabetes tipe 2. Karena ketika kita obes atau overweight itu akan membuat si insulin kita akan menjadi sensitivitasnya rendah, tidak berfungsi dengan baik. Itu. Oke, jelas dong. Oke, jelas ya. Kalau kita lanjut aja ya. Oke. Nah. Kemudian setelah tadi penyebab dan juga faktor-faktor resikonya, itu kita akan bahas apa sih gejala-gejala diabetes. Nah, pada dasarnya biasanya gejala diabetes itu terkenal dengan 3P. Kalau bahasa medisnya ada poliuri, polidipsi, dan polifagi. Poliuri itu adalah rasa ingin buang air kecil yang berlebihan, jadi frekuensinya sering. Kemudian polidipsi itu adalah rasa haus yang berlebihan, jadi bawaannya pengen minum terus. Dan yang terakhir adalah polifagi. Polifagi adalah rasa ingin makan terus-menerus gitu. Jadi kayak lapar terus, bawaannya lapar terus, haus terus buang air kecil terus itu ya. Nah, itu memang gejala khasnya, tapi tidak semuanya pada penderita diabetes itu mengalami itu. Ada juga yang tidak mengalami keluhan seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya kita melakukan cek gula darah. Nah, gula darah ini ada banyak, bukan cuma satu. Yang paling sering dilakukan adalah mungkin gula darah sewaktu. Jadi, gula darah yang dicek saat itu juga, tanpa puasa terlebih dahulu. Nah, kemudian ada juga yang namanya gula darah puasa. Nah, biasanya kita puasa terlebih dahulu. Kalau tidak salah, misalnya 6-8 jam kita puasa, tidak boleh makan atau minum apapun. Mungkin kecuali air putih masih boleh ya gitu. Karena air putih itu tidak akan mengganggu kadar gula dalam darah gitu. Nah, normalnya kalau gula darah sewaktu itu dia di bawah 200. Sedangkan gula darah puasa di bawah 126. Itu. Jadi
ketika teman-teman memiliki gejala-gejala serupa seperti tadi, saya sarankan nanti untuk cek gula darah terlebih dahulu. Bagusnya apa dok? Bagusnya itu gula darah puasa gitu. Nah, nanti biasanya akan ada alur ya. Coba saya carikan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin kebaca kali ya. Nah, jadi biasanya dalam menentukan jelas nggak ya? Kayaknya kurang jelas sih. Ya oke lah. Nah, jadi dalam menentukan seseorang terkena diabetes mellitus itu tidak hanya dari saya ada keluhan gejala tersebut terus gula darahnya naik, tidak ya. Jadi ketika ada seseorang itu mengalami keluhan diabetes, kemudian kita cek gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Jika ada keluhan positif plus gula darahnya positif, itu memang dia terkena DM. Nah, tapi kalau misalnya ada keluhan positif terus kemudian gula darahnya tidak stabil atau masih normal, itu belum bisa disebut DM. Kita perlu cek ulang kembali gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak ada tidak ada keluhan, tapi 2 kali pemeriksaan menunjukkan positif gitu kan. Nah, itu berarti bisa disebut diabetes mellitus ya. Jadi memang golden standarnya itu atau pemeriksaan yang paling penting untuk seseorang terkena diabetes itu adalah dari pemeriksaan gula darah gitu. Nah, ada juga pemeriksaan lain seperti HbA1c. Jadi memeriksa gula darah dalam kadar hemoglobinnya, itu ada juga ya. Nah, terus ada juga TTGO, tes toleransi glukosa oral. Itu biasanya dilakukan menggunakan cairan glukosa dulu gitu. Cuman memang sekarang udah jarang digunakan. Yang paling sering digunakan itu adalah gula darah sewaktu maupun gula darah puasa. Nah, ketika seseorang terkena diabetes mellitus atau penyakit gula, itu kita tidak langsung memberikan obat-obatan ya. Kecuali memang kalau misalnya masih 200 lebih sekian gitu, tidak terlalu jauh lah, terus sampai 400 gitu, tidak ya, atau bahkan pasiennya masih sehat nih. Kadang ada beberapa pasien misalnya dia tidak punya riwayat DM sebelumnya, tidak tahu dia DM. Terus datang misalnya ke rumah sakit sudah tidak sadar, ternyata dicek gulanya itu 400 atau 500 gitu. Nah, itu beda lagi ya, itu adalah komplikasi atau kegawatan dalam diabetes mellitus gitu. Nah, itu harus segera ditangani dengan obat-obatan lewat infus. Nah, tapi ketika kita memiliki gula darah, misalnya saya gula darahnya saya ada keluhan-keluhan seperti tadi, saya sering makan, sering pipis, sering buang air kecil, dicek gula darah kok terusan lebih dari 200 ya gula darah waktu, atau gula darah puasa saya 150 gitu, itu gimana dok? Nah, kalau seperti itu buat teman-teman yang mengalami keluhan dan juga ternyata dicek gulanya agak tinggi, nah saya sarankan untuk modifikasi hidup dulu, modifikasi diet gitu. Modifikasi seperti apa? Yang pertama, jika memang teman-teman memiliki berat badan berlebih, overweight bahkan sampai obesitas, nah itu teman-teman harus menurunkan berat badannya agar tidak berlebih gitu kan. Nah, dok, tapi saya sering lapar, nanti gimana dong gitu kan. Nah, buat teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kalau teman-teman merasa sering lapar, itu teman-teman bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat. Kenapa? Karena makanan yang tinggi serat itu membuat tubuh kita merasa kenyang lebih lama. Ya, efeknya lebih lama merasa kenyang gitu. Nah, teman-teman juga bisa mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung tinggi serat, salah satunya adalah D2. Nah, itu juga bisa dikonsumsi ya, karena dia mengandung banyak tinggi serat, juga mengandung buah-buahan gitu kan, seperti plum, spirulina, bayam, wortel dan sebagainya. Nah, efeknya apa? Teman-teman yang tadi merasa lapar terus-menerus, akhirnya teman-teman merasa kenyang gitu. Jadi tidak gampang atau cepat mudah merasa lapar. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman itu harus aktivitas fisik atau rajin berolahraga. Minimal 30 menit seharinya gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata menurut beberapa penelitian, olahraga itu akan memperbaiki dari fungsi insulin. Nah, jadi buat teman-teman yang ternyata dilahnya terkena diabetes tipe 2, nah itu harus sering rajin berolahraga gitu ya. Nah, terus jika memang teman-teman sudah modifikasi gaya hidup selama berbulan-bulan tapi tidak ada perubahan, nah barulah di situ obat dari si diabetes mellitus ini masuk gitu. Nah, obatnya apa aja? Biasanya itu nanti tergantung. Ada yang lewat oral ya,
ada yang disebutnya OHO, obat hiperglikemik oral. Nah, itu macam-macam tipikalnya. Ada juga yang insulin yang disuntik. Ya, biasanya kalau teman-teman lihat ya, mungkin buat orang tuanya atau paman atau bibinya yang sering disuntik semacam alat suntikan, tapi bukan suntikan yang buat ngambil darah ya. Jadi bentukannya seperti pensil, kalau lihat seperti pensil, itu biasanya langsung disuntikan di intramuskular atau di otot. Jadi tidak di darah gitu. Dia disuntik secara subkutan gitu kan. Nah, itu biasanya disuntik ya tergantung. Ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari gitu kan. Dan biasanya itu ada dosisnya tersendiri. Kita yang mengatur dosisnya. Nah, biasanya memang untuk pasien-pasien yang disuntik insulin itu sudah tidak mempan dengan obat-obat yang oral. Oleh karena itu harus diinsulin. Khusus pasien diabetes tipe 2 ya. Kalau diabetes tipe 1 memang perlu insulin seumur hidup. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu sekilas serbi diabetes mellitus dari materi kita malam ini. Ya, nanti mungkin lengkapnya kita akan bahas dari mulai pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bertanya tentang diabetes atau tentang penyakit lain, boleh ya. Nanti kalau misalnya saya bisa jawab, akan saya jawab. Tenang aja ya. Oke. Saya lihat dulu mana ini. Oke. Ini ada Mbak Wahyuni ya. Dok, kenapa diabetes basah cenderung gemuk dan diabetes kering cenderung kurus? Penyebabnya apa ya, Dok ya? Sejujurnya saya baru dengar istilah diabetes basah atau diabetes kering itu bagaimana ya. Nah, soalnya gini, kalau dalam bahasa medis ya seperti yang saya sebutkan tadi, klasifikasi diabetes itu tadi ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, juga ada diabetes tipe lain yang disebabkan oleh penyakit-penyakit pencetus. Jadi diabetesnya termasuk penyakit sekunder, bukan yang utama. Dan ada diabetes gestasional, diabetes yang terjadi pada pasien-pasien ibu hamil. Nah, sebenarnya saya baru dengar nih diabetes basah, diabetes kering gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan dulu ya, karena sebenarnya saya kurang paham maksud dari diabetes basah, diabetes kering itu apa. Tuh, oke ya. Gitu mungkin ya Mbak Wahyuni. Terus, nah ini ada dari Mbak Fedilatul. Apakah diabetes bisa menyebabkan banyak komplikasi? Nah, karena diabetes ini adalah suatu penyakit metabolisme dalam tubuh gitu kan. Metabolisme itu adalah suatu proses yang terjadi dalam tubuh, itu komplikasinya sangat banyak gitu. Sangat banyak gitu. Dari mulai yang kecil sampai yang besar gitu. Paling sering pada pasien diabetes itu terkena ulkus atau luka di kaki, namanya ulkus DM, ulkus pedis, ulkus kaki. Jadi buat teman-teman mungkin yang pernah melihat pasien dengan kakinya luka gitu kan, sampai koreng, bopeng dan sebagainya, itu kemungkinan besar karena diabetes. Nah, kok bisa sampai di kaki, Dok? Iya betul. Jadi memang karena komplikasinya itu kita mengikuti gaya gravitasi tubuh. Nah, akhirnya karena kaki merupakan gravitasi paling rendah, itu biasanya dia akan langsung mencederai atau mengkomplikasikan di bagian terbawah dalam tubuh kita, itu di kaki. Akhirnya muncul luka. Nah, luka ini kalau misalnya tidak kita obati, itu akan berkembang menjadi nekrosis atau mati sel-selnya. Nah, ketika sudah mati, itu tidak bisa disembuhkan kembali, yang akhirnya harus diamputasi atau dipotong. Nah, makanya buat teman-teman yang memiliki saudara, orang tua, pasangan itu yang memiliki riwayat diabetes atau dari keluarganya memiliki riwayat diabetes, saya sarankan untuk melakukan tindak pencegahan ya sebelum terjadi komplikasi tadi. Nah, selain itu banyak juga komplikasinya, bisa ke mata juga. Nanti ada namanya retinopati diabetes gitu. Itu berhubungan sama pembuluh darah di mata. Biasanya nanti efeknya pandangan jadi kabur, berkurangnya respon mata dan sebagainya gitu kan. Terus yang paling sering juga ada neuropati diabetes. Nah, ini juga paling sering. Biasanya dia pasiennya neuropati itu adalah suatu kerusakan di saraf-saraf dalam tubuh. Biasanya itu keluhannya pasien sering banget mengalami kesemutan, pegal-pegal, parestesi,
ya pada saja kesemutan ya dan sebagainya. Itu komplikasi yang paling sering sih terjadi pada diabetes itu ya. Oke, nah dari Mbak Triharni, dok izin tanya, telapak kaki terasa ditusuk-tusuk pas diinjakan di lantai, itu kenapa ya dok? Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya, ketika kita menginjakan kaki ke lantai itu kan ada saraf-saraf yang di sana. Nah biasanya kalau kita merasa nyeri atau ngilu itu dipengaruhi oleh sistem persarafan di dalam kaki kita. Nah kita harus cek nih, mungkin ya belum pasti juga, mungkin itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Makanya kita coba cek dulu ketika mengalami gejala-gejala kesemutan dan sebagainya, itu bisa mungkin terjadi karena neuropati diabetes mellitus tadi. Dok kalau misalnya gula saya tapi normal, saya tidak punya penyakit gula, saya tidak punya penyakit atau saya tidak mengalami keluhan-keluhan seperti yang tadi, sering makan, sering buang air kecil, sering pipis dan sebagainya. Nah itu apakah termasuk diabetes juga? Nah kalau misalnya teman-teman tidak memiliki keluhan seperti tadi, kemudian ternyata dicek gulanya normal juga, nah itu berarti bukan mengarah ke neuropati diabetes, tapi penyebabnya penyakit lain. Bisa juga misalnya kesemutan, bisa karena asam uratnya, bisa karena memang persarafannya yang kekurangan vitamin saraf-saraf, itu bisa ya. Makanya ketika teman-teman mengalami keluhan serupa, itu saya sarankan untuk cek ke dokter terdekat. Nanti biasanya dari dokter itu akan diarahkan, oh ini perlu cek asam urat, oh ini perlu cek diabetes, atau oh ini perlu saya rujuk ke dokter saraf, itu bisa ya gitu. Nah jadi ayo kita sama-sama atau kita bareng-bareng kita cek untuk kesehatan bersama juga ya. Oke, Mbak Fatma Banjarnegara hadir ya. Waalaikumsalam Banjarnegara ya. Nah dari Mbak Fidiatul lagi, hasil tes gula darah 150 mg untuk usia 40 tahun apakah normal dok? Nah, jadi begini teman-teman, ini tes gula darah apa dulu? Kalau misalnya memang gula darah sewaktu, itu normal, karena di bawah 200. Tapi kalau gula darah puasa, nah ini baru abnormal, karena di atas 126. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat ya, gula darah sewaktu di bawah 200, gula darah puasa di bawah 126. Jadi ingat-ingat itu ya, 200, 126, 200, 126. Nah, sewaktu 200, puasa 126. Nah, ini tergantung gula darah apa dulu. Kalau misalnya memang gula darah puasa abnormal, tapi kalau gula darah sewaktu normal nih berarti ya. Dari Mbak Ira, izin tanya dok, apakah cuma makanan manis yang jadi pemicu diabetes? Nah, memang sih mayoritas itu adalah penyebab diabetes adalah makanan-makanan yang manis seperti gula, sirup, itu kan. Nah, tapi ternyata ada juga nih, itu adalah ada juga nih, bentar ya, maaf ya. Ada juga itu adalah makanan-makanan yang mengandung tinggi karbohidrat. Karena karbohidrat kompleks terutama ya, karbohidrat kompleks itu seperti nasi, roti tawar gitu kan. Dia ketika masuk ke dalam tubuh, si karbo ini akan diproses menjadi glukosa. Oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan diabetes disarankan mengurangi konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi ataupun roti tawar. Nah, makanya bisa diganti nih. Tapi saya masih mau makan nasi dok, boleh. Makan nasi misalnya nasi merah gitu kan. Rotinya diganti dengan roti gandum. Jadi kita mengubah dari karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat simplex. Tuh. Ya, jadi bukan cuma makanan manis, tapi makanan karbohidrat ternyata berpengaruh juga terhadap kadar glukosa dalam tubuh. Itu ya. Mbak Wahyuni, berarti lebih baik puasa dulu ya dok sebelum cek gula darah. Betul. Memang paling bagus itu disarankan untuk berpuasa terlebih dahulu sebelum melakukan cek-cek lab ya. Karena biasanya dianjurkan itu 6 jam lah minimal. Bahkan mungkin lab-lab itu kan biasanya pada udah buka nih jam 6 pagi. Nah, makanya biasanya kita puasa dulu dari malam. Misalnya kita puasa dari jam 12 malam. Jadi paginya kita bisa langsung melakukan medical check up. Ya. Dari Mbak Nur Aliyah, dok mau tanya apakah ngaruh kalau punya penyakit diabetes itu BB semakin menurun? Sebenarnya kalau setahu saya sih tidak ada pengaruhnya antara penyakit diabetes terhadap berat badan ya gitu. Nah biasanya memang ketika kita memiliki diabetes, tapi mungkin ya ada beberapa pasien yang
ketika diabetes dia berat badannya turun gitu. Kenapa? Karena biasanya dia seingatnya katanya, dok saya kalau diabetes saya harus jaga makan, akhirnya dia tidak makan apa sama sekali, naik terus berat badannya turun. Nah itu salah juga ya, kita tetap membutuhkan karbohidrat, terus protein, vitamin, mineral itu tetap butuhkan ya, tapi memang kita harus mengatur bagaimana caranya agar porsinya tidak lebih, terutama untuk karbohidrat dan gula ya, itu harus benar-benar dibatasi ya. Oke, Mbak Sri, Bu Plineku Triharni mewakili pertanyaanku, nggih terima kasih. Oke. Nah, dari Mbak Filia tuh, pola makan yang baik untuk penderita diabetes. Nah, kira-kira pola makannya gimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Ini sebenarnya saya sudah buat juga tadi materi mana ya. Oke. Nah, pola makan itu adalah yang pertama dengan cara memilih apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh gitu kan. Yang boleh apa saja nih? Yang boleh itu memang makanan-makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat pengganti nasi putih seperti nasi merah, ubi panggang, oatmeal, roti gandum, itu boleh ya. Kemudian bisa juga daging tanpa lemak gitu. Kemudian sayur-sayuran seperti brokoli, ayam dan sebagainya. Kemudian kacang-kacangan itu masih boleh, dan juga kalau misalnya ingin ditambahkan suplemen-suplemen atau produk minuman kesehatan ya seperti dia itu boleh juga, karena dia kan mengandung tinggi sayur juga ya. Jadi buat teman-teman yang tidak doyan sayur bisa digantinya dengan minuman-minuman yang mengandung tinggi sayur, itu masih boleh ya. Nah terus yang tidak boleh gitu kan, selain nasi putih tadi itu adalah roti tawar putih, kemudian makanan yang terbuat dari tepung dan juga terigu, kemudian adalah daging berlemak dan juga makanan kalengan, itu sebaiknya dihindari ya, karena dia mengandung tinggi pengawet. Itu tidak baik juga untuk penderita diabetes. Nah, pola makannya bagaimana? Pola makannya itu sebenarnya tetap ya, kalau saran saya pola makan penderita pola makan penderita diabetes dan pola makan yang sedang diet itu sebenarnya mirip-mirip itu. 3 kali sehari misalnya tetap, nanti dibarengi oleh cemilan yang tidak mengandung tepung gitu kan. Nah, cemilannya misalnya buah-buahan itu boleh diselingi ya. Terus makanannya porsi T, itu karbohidratnya mungkin hanya 1/4 dari piring, atau kalau mau 1/8 ya boleh, tidak apa, tapi jangan sampai kita tidak makan karbohidrat sama sekali itu ya. Karbohidratnya diganti nanti dari nasi putih jadi nasi merah, itu boleh juga. Itu mungkin ya untuk pola makan penderita diabetes ya. Oke. Dari Mbak Windri Astuti, dok, ketika minum selain air putih, terutama minum yang manis, selang sekitar 10 menit pasti kerasa ingin pipis. Itu apakah juga termasuk ciri-ciri penderita diabetes? Ketika minum air putih, terutama yang manis, selang sekitar 10 menit pasti kerasa ingin pipis. Itu apakah masih ada? Nah, memang salah satu gejala dari penderita diabetes itu adalah poliuri atau ingin merasa pipis terus ya. Nah, tapi belum tentu ini diabetes. Makanya buat Mbak Windri nih terutama, ketika mengalami keluhan serupa meskipun tanpa polifagi atau banyak makan dan juga polidipsia atau banyak minum, itu saran saya cek gula darah puasa terlebih dahulu. Kalau misalnya memang nanti dari 2 kali pengecekan ternyata normal, berarti bukan karena diabetes. Nah, saya paling suka nih buat teman-teman yang lebih aware sama kesehatannya daripada yang acuh gitu. Jadi sekiranya misalnya teman-teman, oh saya punya gejala seperti ini, saya perlu cek ya. Saran saya mending cek aja. Lebih baik kita mengetahui daripada kita terlambat mengetahui. Karena kenapa? Kalau misalnya kita lebih awal mengetahui, itu kita masih bisa mencegahnya agar tidak jadi komplikasi-komplikasi yang lebih berbahaya lagi untuk tubuh kita. Nah, gitu ya Mbak Windri ya. Dari Mbak Erna, ya kayaknya cuma aku aja nih yang nggak ada suaranya, apakah jangan aku error ya? Suara saya masuk nggak ini? Kok ada yang mengeluh tidak masuk suaranya ya? Oke, tapi ini masuk sih ya mungkin teman-teman. Tuh. Dari Mbak Afidatu Zulaika, oh iya, dia yang nanya pola makan untuk penderita asam lambung gimana dok? Dan apakah penderita asam lambung aman konsumsi itu? Ini sempat beberapa waktu lalu saya bahas ya, dan alhamdulillahnya aman ya untuk penderita asam lambung dikonsumsi itu, dan dikonsumsinya 30 menit setelah makan. Jadi disarankan untuk makan terlebih dahulu. Nah, pola makan untuk penderita asam lambung itu adalah porsi kecil tapi sering. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sih utamanya 3 kali sehari misalnya ya, tapi kalau misalnya mau diselingi 2 jam setelah makan itu boleh.
tapi porsinya kecil, dan kalau bisa jangan yang tinggi kalori. Diseling-selingnya tetap ya pakai buah-buahan, sayuran gitu kan, atau salad itu boleh. Jangan yang tinggi kalori kayak roti atau burger dan sebagainya, itu jangan ya. Itu. Dan juga jangan memakan makanan yang pedas dan tinggi asam. Nah, misalnya kita makan pagi udah bagus nih nasi, sayur, telur. Siangnya kita makan seblak yang level 10. Atau keripik setan, keripik iblis itu yang level 10, ya itu sama aja bohong ya, karena bisa memicu asam lambung kita. Itu ya. Gitu ya Mbak Fidatu. Oke. Mbak Wahyuni, paman saya terkena diabetes, sekarang harus disedot cairan di perut. Gimana solusinya biar nggak semakin parah ya? Nah, jadi kalau misalnya harus disedot cairan di perut, itu biasanya bukan karena diabetes, tapi mungkin ada penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, gimana solusinya biar nggak semakin parah? Nah, mungkin kita harus konfirmasi dulu ke dokternya. Kalau paman saya ini terkena sakit apa saja selain diabetes. Nah, biasanya sih paling sering ya, itu kalau disedot di perut itu namanya adalah asites atau penumpukan cairan dalam perut. Nah, asites ini biasanya disebabkan oleh berbagai macam. Salah satunya adalah kerusakan liver atau hati. Nah, itu kita perlu telusuri lagi. Benar enggak ini penyebab asitesnya karena ini? Kalau memang benar ya berarti kita harus obati. Nah, terus terkait diabetesnya bagaimana? Nah, untuk diabetesnya kita lihat dulu berapa kadar gula darahnya. Jika memang tinggi sekali, berarti mau nggak mau pasien harus membutuhkan insulin atau suntik insulin. Gitu. Nanti biasanya kita follow up. Nah, jadi betul ya. Untuk yang ini pasiennya saya rasa bukan hanya terkena diabetes saja, tapi terkena penyakit-penyakit lain. Itu ya. Oke. Mbak Fidatu, apakah penyakit diabetes juga dialami manusia usia 26 tahun, Dok? Terus apa maksudnya hewan gitu yang manusia? Saya jadi ketawa sendiri nih. Ya betul, diabetes bisa dialami. Oh, mungkin maksudnya gini ya. Diabetes itu kan seperti kita tahu kalau misalnya sering banget terkena pada pasien lanjut usia. Mungkin seperti itu ya. Betul, memang diabetes itu paling sering yang tipe 2 ya terkena pada lanjut usia. Tapi bukan berarti kita yang misalnya masih muda 20, 25, bahkan 30 itu tidak terkena diabetes. Sangat mungkin sekali bisa. Tuh. Kenapa? Yang pertama, mungkin dia ada faktor genetik. Orang tuanya, kakek neneknya terkena diabetes. Nah, akhirnya dia terkena diabetes juga. Yang kedua, faktor gaya hidup. Udah sama dia punya resiko terkena diabetes, ternyata gaya hidupnya tidak sehat. Makanan-makanan yang tidak dijaga, makanan yang manis, makanan tinggi kalori, tinggi karbo, dan sebagainya. Akhirnya dia overweight, obesitas. Dicek gula darah ternyata 252 kali. Nah, terkena diabetes. Ada tidak pasien seperti itu? Ada. Dan usianya mungkin di bawah 30 juga ada. Nah, jadi sangat bisa sekali ya. Oleh karena itu buat teman-teman termasuk saya sendiri yang belum berkepala 3, nah itu harus aware ya. Apalagi jujur kalau dari keluarga saya itu ada riwayat diabetes. Makanya di sini saya menjaga pola hidup saya gitu kan agar tidak sampai terkena diabetes. Itu karena menurut saya percuma ya ketika kita punya ilmunya tapi kita tidak mempraktekkan, itu sama aja bohong. Nah, itu oleh karena itu setiap saya memberikan materi atau kita sharing itu khususnya memang reminder buat saya sendiri, tapi umumnya buat teman-teman semua gitu ya. Jadi bisa sekali ya Mbak Fidatu ya. Oleh karena itu tetap dijaga kadar gula darahnya dan juga jaga pola hidup sehat. Itu. Mbak Lilis, Assalamualaikum. Bedanya diabetes tipe 1 dan 2 apa ya, Dok? Nah, ini seperti yang saya tadi bilang tadi ya. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya kongenital atau dari lahir. Biasanya terjangkit pada anak-anak. Nah, diabetes tipe 1 itu dia tidak memiliki insulin sama sekali. Tidak ada insulinnya. Kalau diabetes tipe 2, ini biasanya paling sering terkena pada lanjut usia. Nah, insulinnya ada, tapi dia tidak berfungsi dengan baik. Namanya resistensi insulin. Nah, itu ya. Oke. Dari Mbak Erna Purnaliasti. Dok, mau tanya, nenek aku kan punya penyakit diabetes. Terus bapak saya punya sakit hipertensi serta kolesterol. Ngaruh gak ya, Dok, untuk keturunannya seperti saya cucunya gitu? Ya. Jadi penyakit-penyakit metabolisme dalam tubuh seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, nah itu sangat berpengaruh atau sangat genetik. Ya, jadi misalnya kakek nenek kita memiliki riwayat penyakit itu, ya kita akan beresiko misalnya sebagai anak cucunya mengalami penyakit-penyakit serupa.
Oleh karena itu, ketika kita mengetahui kakek nenek kita atau ayah ibu kita mengalami penyakit-penyakit tersebut, alangkah baiknya kita mulai menjaga diri kita. Bagaimana caranya untuk mencegah agar kita tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Nah, gitu ya. Mbak Afida tuh, emang kalau diabetes keringatnya manis ya dok ya? Terus kalau jatuh lukanya suka susah dok, emang seperti itu ya? Dia keringatnya manis ya. Aduh, sejujurnya saya belum pernah nyobain sih keringat pasien-pasien diabetes seperti itu. Tapi kalau memang lukanya suka susah, betul memang. Karena pada pasien diabetes itu seperti yang saya bilang tadi ya, akan mengalami ulcus pedis. Nah, jadi misalnya ternyata pasien pernah mengalami luka, kemudian lukanya itu akan sulit sembuhnya. Itu akan terjadi salah satu komplikasi dari diabetes. Memang betul ya. Cuman kalau sejujurnya diabetes keringatnya manis, sejujurnya saya belum pernah merasakan sih. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pernah ngerasain nggak keringat pasien diabetes manis ya? Gitu ya Mbak Evida tuh. Assalamualaikum Surabaya hadir dok, taat nyimak. Waalaikumsalam, ya monggo. Kulon Progo hadir, maaf telat. Ya nggak apa-apa, saya juga telat soalnya tadi. Ya. Windy Astuti, ya dari Mbak Windy, dia apakah diabetes itu bisa terjadi disebabkan dari penyakit lain? Bisa ya. Tadi seperti yang saya sebutkan, oke, mana tadi ya? Diabetes itu ada diabetes namanya diabetes mellitus tipe lain atau diabetes yang disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Ini bahasanya agak susah sih. Jadi seperti kayak defek genetik fungsi sel beta, defek genetik pada kerja insulin, infeksi, endokrinopati, atau karena penyebab penyakit lainnya. Misalnya karena penggunaan obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan diabetes. Jadi bukan hanya diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 ya, tapi bisa juga disebabkan karena penyakit-penyakit lain atau penggunaan obat-obat tertentu ya. Dari Mbak Erna, kalau gitu keluhan yang saya alami ini termasuk diabetes ya dok? Kaki saya suka kram, tangan sering kesemutan kalau bawa motor, badan rasa linu-linu gak jelas, pipi sering banget. Nah, ini mungkin sih ya, cuman saran saya langsung periksa aja. Itu kenapa? Karena kalau belum melakukan pemeriksaan gula darah, saya belum bisa bilang ini diabetes atau tidak. Dan saran saya untuk Mbak Erna ini gula darah yang diperiksa itu adalah gula darah puasa ya. Minimal 2 kali lah dicek. Kalau memang ternyata tinggi gula darah puasanya, berarti ada kemungkinan memang ini diabetes. Nah, langsung cek aja besok ya Mbak Erna ya. Oke. Oke, kita coba cari-cari pertanyaan-pertanyaan lain ya. Tuh. Oke, sebentar ya, saya minum dulu. Nah, mungkin nih buat teman-teman yang belum nanya, ini saya bacakan dulu ya, biar gantian dapat semua. Dari Mbak Prabawati, gimana dok mengatasi kebas saat naik motor? Kalau jauh suka mati rasa tangannya. Nah, kebas atau kesemutan ya, misalnya saat naik motor itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam penyebab. Salah satunya itu adalah namanya CTS atau carpal tunnel syndrome itu. Jadi suatu penyakit yang disebabkan karena kita sering menggerakkan di anggota gerak tangan ini. Itu biasanya paling sering itu adalah mengendaраkan motor. Ya, karena gerakan seperti ini atau biasanya ngulek buat ibu-ibu ngulek sambal dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi persarafan di sekitar sini. Nah, terus bagaimana? Nah, ketika memang kita mengalami kebas, itu saya sarankan untuk istirahat dulu. Jangan sering menggunakan pergelangan tangan, karena itu akan membebankan di persarafan di sini. Itu diistirahatkan. Jika memang terasa sakit, biasanya kita memberikan obat-obatan anti nyeri terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalau memang tidak berfungsi atau tidak membaik, kita biasanya fisioterapi. Nah, fisioterapi bisa menggunakan alat, nanti akan dibantu oleh fisioterapis. Kalau memang masih sakit kembali, pilihan terakhir adalah dioperasi. Itu ya. Tapi insya Allah sih, kalau misalnya memang tidak sampai nyeri banget, itu tidak perlu sampai operasi. Itu ya. Nge-lag dok, waduh nge-lag lagi nih. Ini sinyal po ya. Tapi moga enggak ya. Ini suara jelas kok dok, ya suara jelas ya. Oke. Setuju banget dari Mbak Vida tuh, setuju banget dok, lebih baik mencegah daripada mati, betul ya. Oke, kita cari lagi ya. Oke.
coba cari lagi. Ini ada juga bertanya, oh iya dok, maksud saya gitu, kalau anak-anak apakah juga bisa kena penyakit diabetes? Bisa ya, tapi kalau untuk anak-anak itu lebih seringnya diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 2 itu sangat jarang sekali, gitu kan ya. Jarang sekali lah, saya hampir nggak pernah dengar anak kena diabetes tipe 2. Tapi kalau diabetes tipe 1 memang seringnya terjadi pada anak-anak, gitu. Ya. Dari Mbak Naila, dok, apakah penderita diabetes yang sudah pakai insulin harus sampai kapan pakai insulin? Nah, ini tergantung ya sampai kapan kita menggunakan insulin. Itu kalau memang gula darahnya tidak stabil, ya kita harus menggunakan insulin terus. Itu sambil biasanya kita follow up. Nah, sebulan sekali tuh kita harus datengin ke dokter penyakit dalam. Lebih bagusnya konsultan endokrin metabolisme ya, yang KMD. Itu kita biasanya konsultasi, nanti akan diatur tuh berapa kali kita menggunakan insulin dan kalau sampai berapa lama itu dari tergantung derajat penyakitnya gitu. Dari Mbak Itaya, dok, ciri diabetes itu bagaimana ya dok? Terima kasih. Nah, sebenarnya untuk diabetes ini cirinya tidak ada yang jelas ya. Cuman memang ketika itu gejala awal seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada 3P, polidipsi, poliuri, dan polifagi. Polidipsi ya sering banyak minum, polifagi banyak makan, poliuri banyak pipis atau buang air kecil. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mengalami keluhan seperti kesemutan dan sebagainya, itu bukan gejala awal diabetes teman-teman, tapi itu adalah gejala komplikasi, namanya neuropati. Tapi tetap teman-teman harus cek gula darah terlebih dahulu, apakah saya memang benar-benar terkena diabetes atau bukan. Tuh, karena kalau memang terkena diabetes, nah itu berarti neuropati. Tapi kalau teman-teman kebas, kesemutan dan sebagainya, tapi gula darah normal, itu berarti bukan neuropati. Mungkin itu penyebabnya penyakit saraf yang lain. Tuh ya. Tuh. Untuk dia ada Mbak Dwi Ismawati. Untuk diabetes pada anak bisa dikenal dengan ciri yang bagaimana ya dok ya? Nah, sebenarnya untuk pada anak-anak memang itu bisa diketahui dari kadar gula darahnya, gitu kan. Kalau misalnya pada anak-anak kadar gula darahnya tinggi, nah itu kita harus curiga. Kemungkinan ada diabetes, bisa termasuk diabetes tipe 1 gitu. Tapi memang jarang sih anak-anak sampai gula darah tinggi. Nah, karena memang prevalensi atau angka kejadian DM tipe 1 juga sangat jarang pada anak-anak tuh. Jadi tetap ya, sekali lagi saya ingatkan, penentu dari diabetes baik itu tipe 1, tipe 2, tipe lain ataupun diabetes kehamilan, gestasional, itu adalah angka gula darah gitu atau angka lab gitu. Jadi kalau hanya sebatas gejala-gejala klinis seperti 3P tadi, kesemutan dan sebagainya, itu belum tentu kita terkena diabetes. Tetap harus cek lab ya. Oke, gitu. Mungkin ini berapa menit terakhir nih saya akan bacakan pertanyaan yang lain ya. Kira-kira yang belum tanya tadi siapa nih ya? Oke. Nah, Mbak Erna nanya lagi nih, dok, apakah perbedaan diabetes kering dan basah? Jujur saya nggak tahu. Saya aja baru denger nih diabetes kering dan basah gitu kan. Udah kayak seblak, udah kayak makaroni ya. Udah kering dan basah. Mungkin teman-teman yang tahu nih, teman-teman yang tahu diabetes kering dan basah itu apa, atau mungkin nanti insya Allah saya kalau ada waktu lagi saya cari deh. Jujur saya nggak tahu nih diabetes kering atau basah apa, karena baru denger ya mungkin. Atau teman-teman yang tahu nih diabetes kering, diabetes basah, bisa bantu saya nih. Anda jujur saya juga nggak tahu nih. Nanti mungkin saya cari lagi lah ya. Maaf ya untuk Mbak Erna dan tadi Mbak siapa ya, saya lupa, maaf ya Mbak Erna. Oke. Yang belum tanya tadi siapa ini ya? Oke. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa aja dampak dari Mbak Filiato, apa aja dampak berbahaya diabetes saat hamil untuk janin? Oke, jadi memang ketika kita terkena diabetes pada kehamilan itu akan berpengaruh ya. Bisa berat badan lahirnya nanti underweight, ya bisa partusnya lama dan sebagainya, itu bisa sangat mungkin sekali. Jadi makanya ketika teman-teman sedang hamil atau ibu-ibu sedang hamil atau saudaranya teman-temannya sedang hamil, saya sarankan untuk dicek selalu, kontrol. Terutama kan biasanya untuk pasien-pasien ibu hamil itu trimester 1 dan trimester 3 itu adalah yang paling krusial, harus cek tuh gitu kan. Nanti kalau memang ternyata gula darahnya tinggi, nah langsung konsultasi sama dokter OB-nya, dokter kandungan, apakah perlu diberikan terapi atau tidak itu. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya tentang
serba-serbi diabetes ya gitu. Jadi mungkin saya rangkum kembali ya. Jadi diabetes itu ada berbagai macam ya. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang tidak adanya insulin dalam tubuh, singkatnya. Diabetes tipe 2 adalah diabetes insulinnya ada, tapi dia resisten atau tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga ada diabetes tipe lain, itu adalah diabetes yang disebabkan penyakit-penyakit lain atau penggunaan obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir adalah diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Itu ya. Nah, banyak faktor resikonya, bisa karena genetik, pola hidup, gaya hidup, overweight atau obesitas, itu termasuk salah satu resiko dari diabetes. Nah, buat teman-teman yang memiliki keluhan seperti sering pipis atau buang air kecil, sering makan dan juga sering minum, saya sarankan cek gula darah gitu kan. Gula darah yang terbaik itu bukan terbaik ya, sebenarnya gula darah semua baik, cuman yang paling efektif itu adalah gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu gula darah yang tidak dilakukan puasa terlebih dahulu. Normalnya di bawah 200, sedangkan gula darah puasa di bawah 126. Nah, setelah itu kita lihat kalau memang ternyata kita terjangkit diabetes, itu langsung kita ubah gaya hidup dulu. Kalau memang nilainya masih ya tipis-tipis dikit lah, nggak nyampe 200 lebih, atau gula darah puasanya cuma sampai 180, itu kita modifikasi gaya hidup. Kurangi makan makanan yang tinggi gula, tinggi karbo, dan juga kita aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Nah, oke, itu mungkin sekian dari saya. Ini ada yang nanya nih, tanda-tanda diabetes apa aja dok ya? Nah itu, tadi seperti yang saya sebutkan ya, tanda-tanda diabetes itu biasanya awalnya mengalami keluhan sering makan, sering pipis, sama sering minum. Tapi kalau misalnya diabetes juga bisa mengalami komplikasi atau penyakit lain. Nah, salah satunya adalah yaitu tadi neuropati diabetes atau sering kesemutan di tangan dan juga kaki. Juga ada keluhannya ke retinopati diabetes mellitus. Keluhannya di mata, itu bisa pandangan kabur, atau ulkus diabetes ulkus pedis, itu keluarnya bisa muncul luka di kaki. Nah, itu sekian mungkin dari sharing kita malam ini terkait serba-serbi diabetes. Insya Allah nanti kita akan bertemu dalam sharing-sharing di waktu lain dengan topik yang lebih menarik. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga mohon maaf saya belum bisa membedakan diabetes kering dan juga basah. Nanti mungkin saya cari lagi ya diabetes kering dan basah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman Detumania yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan yang sudah sangat antusias sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sampai saya bikin bingung nih. Terutama itu tadi ya, diabetes kering dan basah gitu. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman Detumania atau panitia ya yang sudah bekerja sangat maksimal sekali ya untuk D2 ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu ya, akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.